Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah materi pengembangan paragraf. Paragraf atau alinea ini sangat penting dalam pelajaran menulis, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana paragraf itu dikembangkan? Tentu masing-masing alinea atau paragraf itu mempunyai ciri yang berbeda, ya, ciri yang berbeda. Nah, paragraf ini bisa dianggap sebagai karangan mini, atau paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat tersusun secara runtut logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Intinya satu paragraf itu merupakan satu kesatuan, mengandung arti, dan saling kait-mengkait. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Jadi kalau saudara cermati, di dalam paragraf itu kalimat utama kadang-kadang ada yang ditaruh di depan atau ada yang di belakang. Tergantung apakah itu deduktif ataukah induktif. Jadi kalau menerangkan kalimat utama, maka kalimat utama dicantumkan, baru kemudian ada penjelasan berikutnya. Tapi kalau dimulai dari orang dulu, maka kalimat terakhir biasanya merupakan kalimat utama atau kesimpulan dari isi paragraf tersebut. Nah, paragraf itu sendiri adalah eh, mempunyai syarat-syarat. Yang pertama adalah kesatuan atau kohesi. Jadi ada hubungan mengenai masalah dengan tema. Kemudian ada kesinambungan atau koherensi, adanya jalinan antar kalimat. Kemudian ada kelengkapan sehingga penyatuan kalimat-kalimat itu menjadi sempurna. Kemudian konsistensi sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Jadi ketika menulis, kadang-kadang subjeknya adalah cerita tentang aku, atau cerita tentang orang lain, atau cerita tentang objek pemandangan, atau merupakan sebuah peristiwa tertentu, kejadian tertentu, proses tertentu, dan sebagainya. Dan paragraf juga mengandung keruntutan atau urutan. Jadi penyusunannya urut dari gagasan per gagasan. Nah, unsur-unsur pembentuk paragraf itu terutama dari gagasan pokoknya diawali dari kalimat topik. Jadi topiknya apa? Lalu deduktif, tadi yang saya sampaikan, jika kesimpulannya atau kalimat utamanya ada di awal paragraf, kemudian kalau induktif, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jika deduktif induktif, maka kalimat utama ada di awal dan akhir paragraf. Atau keseluruhan dalam paragraf merupakan kalimat utama. Ini biasanya jika mengandung sebuah proses atau cerita peristiwa, narasi, ataupun proses dari tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Nah, jenis-jenis paragraf itu tergantung dari posisi kalimat topiknya, atau urutan kemunculan, atau tujuan penulisan. Nah, di dalam tujuan penulisan ini yang terpenting dan sering menjadi andalan saya dalam menulis adalah ada deskripsi, ada narasi, ada eksposisi, ada argumentasi, dan ada persuasi. Deskripsi adalah menggambarkan sesuatu seperti panca indera itu bisa merasakan, melihat, mencium baunya, mendengarkan, dan sebagainya, seakan-akan kita bisa mengetahui objek itu secara sangat detail sesuai dengan pendekatan panca indera. Narasi adalah tulisan paragraf yang biasanya terkait dengan urutan waktu atau sebuah cerita, urutan sebuah peristiwa. Eksposisi adalah mencoba memaparkan sesuatu, misalnya bahwa sebuah teori ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Argumentasi adalah paragraf yang intinya itu memberikan alasan-alasan yang menguatkan, sehingga orang yang membaca akan yakin dengan apa yang ditulis. Sedangkan persuasi adalah
tulisan-tulisan di dalam paragraf yang intinya nanti akan berakhir pada ajakan agar pembaca bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Nah, jenis pengembangan paragraf itu ada dalam bentuk klasifikasi, perbandingan atau pertentangan, langkah definisi atau definisi, contoh, sebab akibat sebab, ciri, analogi, dan sebagainya. Jadi jenisnya bisa macam-macam tergantung dari gaya masing-masing dari si penulis. Mari kita coba cermati uraian satu per satu. Misalnya klasifikasi atau divisi. Jenis pengembangan dengan klasifikasi diawali dari objek atau sesuatu yang umum, kemudian dikelompokkan atau dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi umum ke khusus, itu klasifikasi, pengkelasan. Misalnya kita mengenal 3 macam gaya belajar orang, visual, auditori, kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat atau membaca. Gaya belajar tipe auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar secara langsung. Terus kemudian tipe kinestetik memiliki gaya belajar dengan cara praktek. Nah, jadi macam-macam. Setiap orang itu punya, apakah dengan melihat cukup, dengan mendengarkan orang bicara misalnya, atau harus mempraktekkan. Itu penjelasan dari model seperti ini. Yang kedua adalah perbandingan atau pertentangan. Pertentangan itu yang membandingkan dua hal yang berbeda atau membandingkan antara satu dengan yang lain. Perbandingan digunakan untuk mengontraskan dua hal dengan mengemukakan persamaan dan perbedaannya. Misalnya membandingkan antara hitam dan putih, antara yang baik dan buruk misalnya. Ini misalnya antara kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau yang jahat bagaimana, yang baik bagaimana, ini digambarkan dalam uraian ini. Lalu yang ketiga adalah langkah. Langkah itu biasanya merupakan tahapan. Pengembangan ini dinamakan juga pengembangan proses atau tahap. Dalam pengembangan ini, penulis memberikan petunjuk, prosedur, atau cara bagaimana suatu hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi ini merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Misalnya ini menjelaskan tentang osteoporosis atau keropos tulang. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, ini kemudian langkah pertama adalah begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ini, dan langkah keempat ini. Ini adalah contoh paragraf yang berisi tentang langkah-langkah. Berikutnya adalah terkait dengan definisi atau keluasan dari uraian. Untuk memperjelas suatu hal, konsep, atau istilah, serta menyangkut makna istilah atau kata, dan etimologi istilah atau kata. Nah, misalnya tentang audiolingual ya, adalah metode pembelajaran bahasa yang mengutamakan menggunakan indera audio dan indera visual. Nah, ini adalah uraian-uraiannya seperti itu. Itu terkait dengan definisi. Berikutnya adalah analogi atau membandingkan. Analogi itu digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan kurang dikenal. Penjelasan tentang suatu hal yang kurang dikenal akan lebih mudah dimengerti jika dihubungkan dengan hal yang sudah dikenal. Ya, orang yang menuntut ilmu sama halnya dengan orang yang mendaki gunung. Jadi di sini akan menceritakan analogi, perumpamaan dari orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang mendaki gunung. Ketika di awal dia akan ketemu dengan berbagai macam rintangan, jalan licin dan sebagainya. Dan ketika ilmu itu sudah dikuasai, itu seperti halnya saat kita berada di puncak gunung, akan mendapatkan kepuasan, hasil yang tertinggi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah contoh ya, penjelasan suatu pokok persoalan dengan menjabarkan contoh-contoh sangat membantu untuk memperjelas pokok tersebut. Misalnya teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, ini misalnya menjelaskan metode ceramah. Nah, ini bagaimana dengan kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri. Ya, guru pun harus bagaimana dan sebagainya. Itu terkait dengan contoh. Yang ketujuh adalah sebab akibat. Paragraf dapat diawali dengan sebab sebagai gagasan utama dan dikembangkan dengan menguraikan akibat-akibat sebagai gagasan penjelas. Proses pemilihan
Misalnya terkait capres cawapres kemarin 2024 misalnya bla bla dan sebagainya itu akan terjadi sebab akibat. Jika pemilihnya banyak otomatis nanti akan terpilih dan sebagainya. Itu adalah konsekuensi dari alur pikir sebab akibat. Kemudian akibat atau sebab pemaparan ini kebalikan dari pemaparan sebab akibat. Di sini suatu akibat menjadi gagasan utama dan sebab-sebab menjadi gagasan-gagasan penjelasnya. Jadi misalnya akibatnya ini kan diceritakan hubungan antara Indonesia dan Malaysia menegang. Ini kenapa? Lalu dijelaskan karena bla bla bla. Nah, itu penyebabnya diuraikan belakangan, ya. Terus terakhir adalah terkait dengan ciri. Jadi paragraf yang mempunyai ciri, kalimat topik dapat dikembangkan dengan memaparkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu hal atau objek. Misalnya, terkait dengan keaslian uang rupiah itu ciri-cirinya seperti apa? Misalnya ini 3D. Pertama, keaslian uang rupiah dapat dikenali dengan cara dilihat, misalnya diraba dan sebagainya, sehingga kita tahu dari uraian paragraf yang menjelaskan tentang ciri-ciri ini akan berdampak yang bagus bagi kita semua untuk memahami tentang berbagai macam persoalan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.